Baik, nomor berikutnya ini babnya adalah transformasi fase, ya, fase dari suatu bisa gas ke cairan atau ke padat. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah tentukan massa dari semua molekul-molekul yang meninggalkan atau pergi dari satu luasan berukuran 1 square centimeter, 1 cm persegi dari permukaan air tiap second. Ya, jadi massa yang keluar dari 1 cm persegi permukaan air tiap detiknya yang berubah menjadi saturated water vapor, berarti uap air yang jenuh yang berada di atas permukaan tersebut pada suhu 100 derajat Celcius, dan dianggap bahwasanya eta 3,6% ini adalah jumlah bagian dari uap air yang kembali jatuh ke dalam permukaan air dan menjadi cairan, ya. Nah, dan kita akan hitung. Pertama adalah kita mengetahui bahasanya ini berada pada keadaan setimbang, ya. Jadi berada pada keadaan yang setimbang. Setimbang maksudnya bagaimana? Yaitu proses dari air menjadi uap dan dari uap menjadi air itu jumlahnya sama. Jadi ada jumlah uap yang menjadi cairan, menjadi air, itu sama dengan jumlah air menjadi uapnya, ya. Nah, maka kita bisa menghitung salah satu saja cukup untuk mengetahui ini. Untuk mengetahui jumlah uap air menjadi air atau jumlah air menjadi uap, yang ditanyakan kan yang ini, ya, yang ditanyakan. Tapi kita juga bisa menghitung yang sebelah kiri. Kita lebih mudah untuk menghitung yang sebelah kiri. Jumlah uap menjadi air, ya, karena diketahui di soal itu adalah ini adalah bagian dari molekul uap yang kembali menjadi air. Jadi dari uap menjadi air, kita hitung ini. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya ini kalau kita lihat di buku-buku di termodinamika terkait dengan kinetik gas, itu diketahui bahwasanya ada jumlah tumbukan suatu gas pada suatu luasan tiap detik. Itu ada, ya, jumlah tumbukan suatu luasan tiap detik. Kita misalnya saya ambil bukunya Irodov ini misalnya, ya. Dalam kinetic theory of gas, Boltzmann law dan Maxwell distribution, ini di bagian pertama jumlah number of collision exercised by gas molecule on a unit area of the wall surface per unit time is nu sama dengan 1/4 n kalikan V. Ini apa? N ini adalah concentration of the molecules, dan V adalah kecepatan rata-rata. Ini jumlah molekul. Kalau kita mau menghitung jumlah molekul yang menumbuk permukaan air, jadi jumlah molekul uap air yang menumbuk permukaan air tadi, dan kita mau menghitung jumlah yang menjadi air, maka kita akan kerjakan ini kalikan dengan eta. Nah, kita kalikan jumlah uap yang menjadi air adalah 1/4 n, yang mana ini konsentrasi tadi, ya, 1/4 n kalikan kecepatan raratanya kalikan dengan eta. Kita beri keterangan ini adalah konsentrasi dari molekul gas, ya, konsentrasi dari molekul gas, atau dia itu N adalah jumlah molekul dibagi volume. Jumlah molekul bagi volume. Ini kecepatan rata dari gas. Ya, dan ini adalah tadi fraksinya. Lalu berikutnya kita perlu data ini, data dari apa itu V, ya, V rata. Nah, V rata ini kita dapatkan juga dari materi dari teori kinetik gas. Misalnya saya ambil juga dari buku Irodov tadi, ya. Ini disebutkan bahwasanya rata, the most probable, the mean and the root, mean square of velocity of molecules. Ada ini yang paling mungkin, ini yang raratanya, ini square rootnya. Nah, kita ambil yang ini, bagian ini. Nilainya adalah akar 8 per pi kt per m.
itu V ratanya, akar 8 per Pi KT per M. Pi M ya. Ini kita sudah mendapatkan data dari jumlah molekul uap air yang menjadi cairan, menjadi air. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah tentukan massa dari semua molekul yang tadi, yang dari sini ke sini ya. Tapi kita bisa menghitung yang bagian ini, maka kita perlu massanya. Jadi kalau kita lanjutkan, berarti massa dari uap uap yang menjadi air adalah tinggal kalikan besaran yang di atas ini dengan massa. Nah, jadi kita hitung 1/4 N, etanya saya taruh di depan, eta akar 8 KT per Pi M ya. Kalikan dengan massa sekali lagi, kalikan dengan massa. Kemudian kita tata ulang persamaan kita ya. Ada M di luar, kalau masuk ke dalam jadi M kuadrat, maka kita bisa masukkan juga. Kemudian KT-nya saya keluarkan ya untuk bertemu dengan N, agar menjadi NKT 1/4-nya masuk jadi 1/16. Jadi kita dapatkan akar 8/16 jadi tinggal 2. KT-nya keluar jadi NKT eta. Kemudian ada Pi di atas, di bawah, mohon maaf. Dan di bawah ini masih ada KT, sisa KT, dan ada M tersisa di atas N. Jadi eta KT Pi seperti ini, macam ini. Nah, bagian yang depan ini adalah P0, tekanan pada saat itu, karena kita pakai persamaan PV jumlah mol per jumlah ini N KT kan gini ya, PV NKT. Lalu karena V-nya kita pindah ke sini, jadi kita punya P N yang ini konsentrasi tapi bukan mol ya, konsentrasi. Ini adalah saya tulis N per V KT. Nah, ini nilai ini P. Nah, kita sebut P0, tekanan pada suhu T itu, atau yes, P saja lah, tidak apa-apa. Kita sebut P. Sehingga persamaan kita sekarang menjadi semacam ini, P eta akar massa 1 molekul per 2 Pi. Nah, K-nya kita ubah ya, karena kita punya persamaan pada persamaan gas ideal itu kita punya, saya tulis di sini ada PV NKT, bisa juga ada PV jumlah mol kalikan KT ya, RT, mohon maaf, jumlah mol. Jumlah mol itu kan berarti massa, satu massa dari keseluruhan itu kemudian dibagi dengan massa, dibagi dengan massa relatif ya, MR. Ini 1 mol massanya berapa gitu, itu MR, kemudian kalikan RT. Jadi ada kesamaan di situ, adalah ada NK sama dengan M per MR kalikan R gitu ya. Jadi K adalah M per N kali MR R ini ya. Ya, lanjut. Mohon maaf, ini agak bulat-bulat di sini. Harusnya ada yang lebih ringkas, tapi mohon maaf agak ke sana. Kita ubah begini, N itu kan jumlah molekul ya. Jumlah molekul itu bisa kita nyatakan dalam jumlah mol. Ini jumlah mol. Gimana membedakannya dengan konsentrasi tadi? Ini jumlah mol yang kita sebut N aksen gitu ya. Ini jumlah mol kalikan bilangan Avogadro. 1 mol kan berisi 1 bilangan Avogadro dikalikan dengan MR kalikan R, miring-miring. Jadi
M per MR itu sendiri adalah jumlah mol juga, jadi habis bilangan itu, sehingga kita dapatkan R per NA. Jadi K adalah R per NA. K itu saya ganti jadi R per NA, gantikan T. Lalu massa dikalikan jumlah molekul. Ini massa dari satu uap air tadi kan, massa dari satu uap air kalikan dengan jumlah uap air yang tadi menjadi cairan. Maka ini massa dikalikan jumlah uap air dalam 1 mol. Ini Na kan jumlah 1 mol molekul, jadi ini massa untuk 1 mol, maka ini jadi MR. Jadi P eta akar massa relatif untuk 1 mol dibagikan 2 pi RT. Nah ini tinggal nanti ini jawabannya, nanti tinggal dimasukkan data-data yang di atas ya. Datanya adalah ada suhu, eta juga sudah ada, lalu bagaimana dapat P? P itu dapatnya dari untuk P-nya, karena dari data tidak diketahui juga, maka bisa saja kita, karena tidak diketahui kalau pada tekanan yang lain atau pada keadaan lain, anggap saja P-nya adalah atmospheric pressure ya, tekanan atmosfer. Pressure. Ini nanti pakai tekanan atmosfer 1 atm, etanya ada, MR-nya dari air tinggal dimasukkan, MR air H2O itu berarti 18 ya, 18 2 pi RT, tinggal dihitung. Baik. Ya, berikutnya, soal berikutnya masih satu kaitan dengan yang di atas, adalah tentukan tekanan dari saturated tungsten vapor, uap tungsten yang jenuh pada temperatur 2000 Kelvin jika sebuah filamen tungsten ya, memiliki diketahui kehilangan massa yang tadi kita hitung di atas tadi ya, kehilangan massa dengan laju 1,2 10⁻⁻13 gram per second centimeter kubik. Ini kan yang kita hitung tadi di atas, hanya kasusnya sekarang berbeda. Baik, itu soalnya. Kita bisa menganggap sama seperti persoalan yang di atas, hanya bedanya ini si tungstennya itu dikelilingi oleh uapnya sendiri yang jenuh tadi ya. Dan tetapi prosesnya ini tidak belum mengalami kesetimbangan, tapi kita anggap etanya itu adalah 1, artinya sebagian besar hampir seluruh dari uap itu, kalau kita tadi kan menghitungnya dari uap ke air, kita anggap seluruh uapnya itu kembali menjadi tungsten, padahal kita mau menghitung kebalikannya, namun tidak masalah karena hasilnya akan sama. Jadi kita dapatkan dari sini, kita dapatkan persamaannya pakai persamaan ini adalah jumlah massa yang lepas, jadi dia pakai mu, jadi kita punya mu adalah tekanan uap tungsten itu kalikan etanya 1 akar MR per 2 pi RT ya. Yang ditanya adalah pressure-nya, berapa P-nya, tentunya tinggal dikerjakan P-nya. P-nya adalah mu akar 2 pi RT per MR. Nah, kemudian tinggal masukkan datanya ya, saya kira cukup mudah lah. Ini hanya untuk pengembangan dari soal itu ya di atas.